Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid. Penjelasan dari ringkasan dari penjelasan kitab Tauhid yaitu oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala. Sini kita sampai pada pembahasan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, menyeru berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala, berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah artinya adalah al-ma'rifah allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Basirah artinya adalah pengetahuan yang dengannya bisa membedakan antara yang haq dengan yang batil. Ana wa man ittaba'ani. Ana, aku, dan siapa dan orang yang mengikuti. Di sini menunjukkan bahwasanya beginilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di sini memiliki makna ana, maksudnya ana ad'u ala basirah. Saya berdakwah kepada ad'u ila Allah. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana basirah, dari ilmu ana, ya, saya dan wa man ittaba', dan mengikuti saya, dan Nabi SAW. Bisa juga out of di sini dimaksudkan dengan ana ala basirah. Nabi itu di atas basirah. Dan orang-orang yang berada di jalan Nabi pun berada di atas basirah, di atas ilmu yang dengannya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Quran surat Yusuf ayat 108. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memberitakan kepada manusia tentang caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati, dan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah kepada syahadat, berdakwah kepada persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala ilm, di atas ilmu. Yang mana persaksian ini dibangun di atas ilmu. Ya. Wa yaqin, dan yakin. Karena ilmu yufidul yakin. Karena yang namanya ilmu itu memberikan faedah keyakinan, wa burhan, dan keterangan, hujjah yang nyata. Orang-orang yang berilmu akan berbuah kepada pengetahuan yang benar, akan berbuah kepada keyakinan, akan berbuah kepada burhan. Dia bisa menjelaskan. Padahal banyak di antara kita yang ngaku berilmu, ketika ditanya nggak bisa. Atau menjawab suatu hukum, ini halal, ini haram, kenapa nggak tahu. Karena namanya ilmu itu harus benar-benar pengetahuan yang memberikan faedah keyakinan dan burhan, dan bisa dia jelaskan. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi. Dan seluruh siapapun yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyeru kepada apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ilmi wa yaqinin wa burhan. Juga sama, mereka menyeru dibangun di atas ilmu, dibangun di atas keyakinan, dan dibangun di atas burhan, keterangan ini. Wa annahu huwa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anil syariki lahu fi mulki. Dan bahwasanya dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut-pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita yang meneruskan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekuasaan Allah, walaupun yang menyekutukan Allah tersebut
adalah kerabat terdekatnya. Sebagai contoh, dia orang yang bertauhid, kemudian ada kerabat terdekatnya, orang tuanya, saudaranya, kakaknya, pamannya, orang terdekatnya, yang dia berbuat syirik, dukunlah, penyihirlah, maka dia berlepas diri dari pelaku-pelaku syirik tersebut, walaupun pelaku syirik tersebut adalah kerabat. Lalu apa kaitannya antara ayat ini dengan bab pembahasan kita di kitab tauhid? Maka di sini kepada iman, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara rasulnya, jalan rasulnya dan para pengikutnya dalam menyeru berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu dan menyeru kepadanya, mengajak manusia kepadanya. Maka di dalam ayat ini fafiha wujubud da'wati ila syahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Sehingga pada ayat ini ya ada kewajiban menyeru kepada tauhid, kepada la ilaha illallah yang dia merupakan tema bab. Ini kaitannya. Jadi benar-benar ayat ini menunjukkan wajibnya kita menyeru pada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini yang kita tahu dari firman Allah Subhanahu wa taala ini Quran surat Yusuf ayat 108, kita bisa mengambil faedah. Faedahnya yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatur rasuli wa atba'i. Bahwasanya berdakwah ya, kepada persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ini adalah jalannya Rasul dan para pengikutnya. Ini kita tahu. Jadi kita nggak ragu. Caranya Rasul, jalan yang ditapaki oleh para Rasul adalah jalan yang menyeru kepada tauhid persaksian la ilaha illallah. Tegas Nabi mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basira. Aku menyeru kepada Allah di atas basira, ilmu. Ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapapun yang mengikuti saya, kata Nabi SAW. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Dan maksudnya Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilaih. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil faedah. Ketika kita memahami ayat ini, dan dari ayat ini kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran bahwasanya wajib bagi setiap dai, bagi setiap orang yang menyuruh di jalan Allah, untuk dia itu berilmu. Berilmu terhadap apa yang dia ajak. Wajib bagi orang yang menyuruh di jalan Allah, untuk dia itu berilmu terhadap apa yang dia seru. Aliman bima yanha anhu. Dan dia pun berilmu tentang apa yang dia larang darinya. Ketika dia memerintahkan, dia tahu ilmunya, ini dasarnya, kenapa ini punya wajib, ini dasarnya, kita harus ngerjainnya, oh ini nggak boleh, ini dasarnya, ini pemahamannya, harus benar-benar mengilmui. Karena orang-orang yang menapaki jalan Nabi adalah orang-orang yang ada basirah, dibangun di atas ilmu. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, at-tanbihu 'ala al-ikhlasi fid da'wah. Ya, at-tanbihu 'ala al-ikhlasi fid da'wah. Peringatan agar senantiasa ikhlas dalam berdakwah. Ayat ini memberikan peringatan ya, agar senantiasa ikhlas di dalam berdakwah. Bi alla yakuna lid-da'iyati maqsidun siwa wajhillah. Bagaimana maksud keikhlasan di sini? Agar supaya bagi dai itu tidak ada maksud lain kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seorang dai harus bisa menata hatinya, dan dai di sini ya bukan berarti ya kami asatidzah atau siapapun yang dia mengajak ke jalan Allah, siapapun yang memberikan nasihat kepada tauhid, karena semua kita ini dai ya. Cuma beda jenis dakwanya saja.
Di antara kita ada yang ngajak teman-teman kita kajian, mengajak bahasa Arabnya da'a, yang mengajak da'i, perempuan da'iyah, itu artinya. Jadi siapapun yang mengajak, ya kita kajian. Kenapa kajian? Nah, harus berilmu. Oh, kalau kajian ini wajib. Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Gitu. Dan Allah berikan pahala yang luar biasa dengan kajian ini. Setiap langkah kita diangkat satu derajat dan digugurkan satu kesalahan. Dan setiap langkah kita ini memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menapaki suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat ketinggiannya. Dia akan didoakan oleh para malaikat. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan bima yasna'u talibul ilmi. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu. Nah, seperti itu. Seorang dai, dia harus mengilmui apa yang diajak dan dia harus mengilmui apa yang dia larang. Ya. Makanya pada kondisi ini kita semua sebagai dai, minimal kita dai kepada keluarga kita, dai kepada diri kita sendiri, dai kepada masyarakat kita, ya. Nah, ketika kita mendakwakan ajaran Allah ini, mendakwakan Islam ini, hendaknya ikhlas karena Allah, yang mana maksudnya tidak lain hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksud ngajak orang kajian jadi dikatakan sebagai manajer dakwah. Tidak dikatakan ketika mengajak orang belajar biar dikatakan sebagai apa namanya, sebagai pemuka dakwah, penggerak dakwah yang profesional dan semacamnya, agar mendapat relasi yang besar dan semacamnya. Tidak seperti itu. La yaqsidu bidzalika tahsila malin. Dan bentuk keikhlasan juga, dia tidak memaksudkan dengan yang demikian, dia tidak memaksudkan, ya, dari yang demikian, dari seruannya, dari ajakannya itu tahsila malin, ya, mengharapkan harta. Dia jadikan dakwah itu tidak mengharapkan harta. Ada terkadang masuk nih perangkap syaitan. Jadi kamu mendakwakan tauhid, ini kalau dakwah nih, kalau di sini datang orang ramai nanti dapat sekian sekian sekian, ini hati-hati. Sia-sia nanti pahalanya. Ya, haruslah di ayat ini tegas melarang, ya. Niatnya semuanya akan Allah Subhanahu wa taala. Riyasa, atau dia menyeru kepada Allah mengharapkan riasa, kedudukan, agar jadi terpandang dan semacam itu. Tidak boleh. Au madhin, atau mengharapkan pujian. Au madhin minan nas, atau mengharapkan pujian dari manusia. Dikaitkan loh. Au madhin minan nas, atau mengharapkan pujian dari manusia. Tapi kalau pujian dari Allah nggak apa-apa, ikhlas itu. Mengharapkan pujian dari Allah ikhlas. Ya kan Allah memuji para penuntut ilmu. Wa dzakarallahu fi man inda. Dan Allah menyebut namanya di kalangan makhluk yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dipuji oleh Allah. Tapi yang tidak boleh mengharapkan pujian manusia. Au da'watin ila hizbin aw madhhabin, atau dia menyeru ngajak kepada hizbin wa aw madhhabin, ngajak kepada golongan atau cara tertentu. Ini para dai tidak boleh gitu ya. Jadi dari ayat ini tegas menegur orang-orang yang ngaji di sini baik, tidak usah ngaji di situ. Yang ngajak kepada golongan, ini larangan tegas. Yang ngaji kepada siapapun yang dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para sahabat dan generasi yang terbaik, ya, siapapun itu. Ini yang ayat ini tegas memberikan teguran kepada. Maka ketika kita mendapati ada orang atau ada dai yang dia menyuruh ngaji di sini aja, di tempat dia aja, nggak boleh ngaji ke situ, Ustaz tidak boleh, jangan sana, tajir sana, tajir sini, maka dia tidak mengamalkan firman Allah. Ya, nggak boleh kita mengajak kepada hizb, mengajak kepada golongan-golongan, tapi kita mengajak murni mengikuti Allah, murni ibadah kepada Allah, murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini perkara tegasnya, ini perkara-perkara yang besar. Karena kita sudah mengetahui dalilnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini sebagai Bukhari Muslim ya. Nah, ketika dia niatkan dari seruan dakwahnya ini mengharapkan harta, maka dia hanya dapat harta. Sebagiannya. Ketika dia mengharapkan riasa, ketenaran, ya, kedudukan, pengakuan masyarakat, maka dia akan dapatkan itu. Tapi dia nggak dapat apa-apa di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi." Siapa saja yang mengharapkan perbendaharaan akhirat, kami tambah perbendaharaannya dunia akhirat. Dia akan diberikan. Jadi siapa saja mengharapkan akhirat Allah, mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan dunianya. Maka dunianya akan ngikut. Dunia akan ngikut. Tapi orientasi tujuan utamanya Allah. Kita ngajak orang belajar agar dapat pahala jariah, pahala ngajak orang kepada kebaikan, memberikan tunjukkan jalannya, ya. Maka kita akan mendapatkan itu akhirat kita dan dunia akan ngikut. Dapat relasi banyak lah, baik hubungan sosialnya lah, itu akan mengikut semua. Tapi ketika tujuan kita dunia, mengharapkan relasi bagus, hubungan sosial bagus, bisnis lancar, banyak mudah-mudah peluang, dan itu kita dapatkan. Tapi nggak dapat apapun di akhirat. Allah lanjutkan firman Allah tadi dalam surah Az-Zumar, wa man yurid harthal man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan barang siapa yang menginginkan perbandaran dunia, kami beri sebagian darinya, tapi dia nggak dapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah selalu diperbaiki niatnya, diperbaiki niatnya. Ya. Maka dari ini Fatriman rahimani wa rahimakumullah, tidak heran kalau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan ma'alajtu syai'an ashaddu min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada aku mengobati niat. Ya, sulit ya. Niat itu seperti itu. Berbalik-balik. Kemudian faedah yang keempat yang kita bisa ambil dari ayat ini, annal basirata faridatun. Bahwasanya basirah, ilmu yang dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ilmu yang dengannya memberikan faedah keyakinan, ilmu yang dengannya bisa menjelaskan akan kebenaran ini, maka hukumnya wajib. Kenapa? Li'anna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun. Karena kita mengetahui mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Sedangkan Nabi tadi mengatakan, Allah mengatakan dalam ayat ini, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani." Aku dan siapa pun yang mengikutiku. Ini jalan Nabi. Mengikuti jalan Nabi hukumnya wajib. Maka berada di atas basirah, ilmu, ini hukumnya wajib. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa kita ngajak ke majelis ilmu, karena ilmu ini hukumnya wajib. Ditambah dalil-dalil yang lainnya. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah. Dan juga wajibnya ilmu ini karena tidak bisa kita mewujudkan mengikuti Nabi SAW kecuali dengan ilmu. Kita tahu bagaimana tata cara Nabi SAW, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana tauhidnya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi SAW, sehingga kita bisa mengikutinya. Kalau kita nggak tahu, yang apa kita ikutin? Apa standarisasi kebenaran kita? Apa standarisasi kebaikan yang kita anggap? Kita cuma ngikuti menurut kita baik. Tapi kita mengikuti apa yang kita ilmui tentang Nabi SAW. Apa yang kita ilmui tentang agama Islam ini. Basirah adalah wahiyal ilmu wal yaqin. Basirah adalah ilmu dan keyakinan. Kemudian faedah yang kelima,
yang bisa kita ambil dari ayat ini, husnul tauhid adalah husnul tauhid, bagusnya tauhid, baiknya tauhid. Kita bisa mengetahui baiknya tauhid. Kenapa? Karena Allah tutup ayatnya dengan perkataan subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Maka tauhid, li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Karena tauhid ini adalah pensucian kepada Allah, pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertauhid, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang keenam pada ayat ini, qubuhus syirk, buruknya kesyirikan. Kenapa? Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena syirik adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, faedah yang ketujuh dari ayat ini, wujub ti'adil muslimi anil musyrikin. Wajibnya ya seorang muslim itu menjauhi orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai'. Dia nggak boleh menjadi bagian dari orang musyrik itu dalam suatu apapun. Fala yakfi annahu la yusyriku. Sehingga nggak cukup sekedar bahwasanya dia itu nggak berbuat syirik. Jadi orang yang bertauhid tadi, dia juga wajib untuk menjauhi orang-orang musyrik. Tidak berjalan di jalannya orang-orang musyrik. Tidak cukup dia hanya sekedar tidak berbuat syirik saja. Nah, dari ayat ini yang memberikan faedah seperti itu. Kenapa? Karena harus sesuai dengan jalan Nabi SAW. Sebagai contoh, banyak di antara orang muslim dia nggak berbuat syirik. Dia nggak berbuat syirik. Tapi dia berteman baik dengan pelaku syirik. Dia nggak berbuat syirik, tapi dia berteman baik dengan dukun misalnya. Atau dia berteman baik dengan pelaku-pelaku syirik. Ya. Muamalah boleh sekedar muamalah, sekedar hubungan dagang, ya, atau sekedar hubungan masyarakat saja, tapi nggak boleh menjadi teman baik dengan orang musyrik. Apalagi menjadi bagian dari kegiatan saking berteman baiknya saat saling dia merayakan hari rayanya kita ikut, ya, itu nggak boleh. Karena perkara akidah juga. Ya, ketika kita meridhai tata cara agama mereka, berarti kita sama seperti meridhai agama mereka dan menyelisih firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran. Ini dari 7, dan juga kalau kita berteman dengan orang-orang musyrik, menjadikan teman dekat ini berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh." Seseorang itu bergantung agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang jadikan teman dekatnya. Ya, perhatikan siapa yang jadi teman dekatnya. Dan sampai para ulama mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahabat itu bisa menarik. Sahabat itu bisa menarik. Ya, jadi ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang musyrik, bisa jadi kita ikut-ikutan musyrik. Ya. Maka di antara bentuk obat hati adalah berteman dengan orang Islam. Yang obat hati itu ada 5. Ya, ini bukan sekedar antum bilang nyanyinya opik aja. Obat hati ada 5 perkaranya. Ya. Assalamualaikum. Obat hati ada 5 perkaranya. Apa? Yang pertama, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ini bukan perkataan Topik, ini perkataan Imam Nawawi.
Ini perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran, yang kemudian ketika Opik mungkin kesegera dia belajar, dia jadikan lagu itu. Kita ada dalilnya perkataan Imam Nawawi. Nawawi mengatakan ya obat hati ya ada lima. Ada lima. Yang pertama ya baca Quran. Qiraatul Quran wa tadabburi. Baca Quran dan mentadabburinya. Ya baca Quran dan maknanya. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, salat malam dirikanlah ya salat malam. Ya, kita salat malam. Ya qiyamul lail. Yang ketiga, apa yang ketiga? Anak tahu urutan opik, tapi kalau dari Imam Nawawi, intinya yang pertama baca Quran, qiraatul Quran wa tadabburi, baca Quran dan mentadabburinya. Yang kedua, ya qiyamul lail, salat malam. Yang ketiga, qalaul batni. Qalaul batni itu kosongnya perut. Maka kata topik yang banyak-banyak berpuasa. Nah ini, ya kosongnya perut itu maksudnya banyak-banyak berpuasa. Yang keempat, zikir malam dirikanlah. Nah, zikir malam, ya zikir malam. Zikir ya, al-wir, al-wir, al-wir banyak-banyak berzikir kalau Allah Subhanahu wa taala masuk zikir malam. Yang kelima, musahabatus shalihin, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Nah ini, yang lima sama tuh. Nggak tahu urutnya gimana tuh lagi ini kayak gitu. Nah ini di obat hati ini lima. Maka salah satu di antaranya musahabatus shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, ketika kita di antara ayat ini juga menegaskan bahwasanya kita wajib untuk menjauhi orang-orang yang buruk, orang-orang pelaku syirik, ya, dan menjauhi bersikap seperti mereka, sehingga tidak cukup kita hanya sekedar tidak berbuat syirik saja. Ya, harus juga berkumpul dengan baik-baik. Ini. Oh ya benar ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua banyak-banyak berpuasa. Yang ketiga salat malam dirikanlah. Yang keempat, apa? Hah? Sudah tadi. Zikir malam ya, perbanyaklah. Zikir malam perbanyaklah. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, itu. Sama. Oh, mana pas ngisi kajian hatinya? Oh, ini sebenarnya. Langsung hafal orang materi itu. Oh. Ya, kita coba hafali ayatnya. Kita coba hafali ayatnya. Quran surat Yusuf ayat 108. Ya, coba ikutin anak. Qul hadhihi sabili. Artinya katakanlah inilah jalanku. Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allahi. Ini ad'u saya menyeru ila Allah, kepada Allah. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Di atas basirah. Basirah sudah kita jelaskan ilmu dan yakin. Yang bisa membedakan antara yang benar dan salah. Bisa menjelaskan. Ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Ana itu dari saya, wa manittaba'ani dan siapa yang mengikuti saya. Ana wa manittaba'ani. Nah, qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi dan maha suci Allah ya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Ajulah satu ayat. Boleh sholat pakai satu ayat boleh.
asal paham maknanya dan maknanya sempurna nggak putus boleh. Al-Fatihah sampai sudah salam, amin. Terus qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar. Jadi enggak ya? Boleh sholat itu ya satu ayat, boleh asal maknanya mustaqim, asal maknanya pas. Jangan satu ayat tapi makna tidak sempurna. Waladhdallin amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Kemudian, nah, sekali lagi ikutin lagi, sekali lagi ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi 6 kali tidak. Coba antum bareng-bareng. 1, 2, 3. Masya Allah, ditutup yang ke-6, pas di jempol, bagus ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut kita perkataan muallif di sini rahimahullahu taala. Minimal baca tidak benar, tinggal ulang-ulang hafal. Yang berikutnya berkata muallif rahimahullahu taala, "An Ibnu Abbas." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz, ketika dia mengutus Mu'adz ke Yaman, lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani, ketika dia mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu, ya, dia berkata, Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Kaum dari ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi memberikan wejangan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, untuk menjadi da'i di Yaman, dutanya Nabi SAW yang diutus ke negeri Yaman. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangkan suatu kaum ahli kitab. Dan Nabi berikan gambaran kepada Mu'adz bahwasanya kaum yang akan dia dakwahi adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi membuka pikiran kepada Mu'adz, memberitahu kepada Mu'adz siapa mad'unya, siapa yang akan didakwahi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fal yakun. Dari itu, setelah Nabi berikan gambaran keadaan mad'unya, maka Nabi katakan fal yakun, hendaknya dijadikan awwala ma tad'uhum ilaihi, yang pertama kali kamu seru kepadanya, kamu dakwakan kepada mereka, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi di sini Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal agar menjadikan hal yang pertama kali dia dakwakan di negeri itu, tema yang pertama dia dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah, tauhid. Ada persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Fa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau hendaklah yang dijadikan kamu dakwah pertama kali adalah menjadikan mereka mentauhidkan Allah. Tauhid. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Kalau sekiranya mereka telah mentaati kamu dalam hal yang demikian, dalam perkara tauhid tadi mereka telah mentaati, mereka telah bertauhid kepada Allah, benar tauhidnya, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka beritakan kepada mereka, ajarkan mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat 5 waktu dalam setiap harinya, sehari semalam. Tuh, Nabi urutkan seperti itu. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan. Kalau sekiranya mereka telah menjalankan salat ini, telah kamu ajarkan salat, mereka telah mengerjakannya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka sedekah. Sedekah Allah wajibkan, zakat di sini maksudnya. Dari mana kita katakan maksud sedekah zakat? Ya sama, sedekah ini umum. Maksud kata sedekah ini zakat. Yang paling utama makna sedekah adalah zakat. Kemudian sedekah sunnah, yang perkara sunnahnya itu yang wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat, terus pemberian-pemberian lainnya yang dinilai sedekah namanya sunnah. Yang mana tu'khadhu min aghniyaihim. Yang mana sedekah ini diambil dari orang yang kaya dari mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Lalu diberikan kepada orang yang fakir dari mereka. Jadi itu konsep zakat atau konsep sedekah. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskinnya, fakirnya, orang fakirnya. Yang orang kaya dan diberikan kepada orang fakirnya. Fa inhum ata'u laka. Kalau mereka telah mentaatimu di hal itu, membayar sedekah, bayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati jangan kamu dekati harta mereka yang paling utama. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ambil harta zakat mereka yang sewajarnya, yang pertengahan, jangan yang paling bagusnya. Sebagai contoh, dia punya berapa 100 onta, maka ada berapa onta sebagai zakatnya. Dia ambil onta yang pertengahan, jangan ngambil onta yang paling bagusnya. Tuh. Dia punya apa? Zakat onta, zakat ternak misalnya tadi zakat onta, zakat ternak, ya. Atau dia punya zakat ini juga, zakat buah, ya, zakat pertaniannya, ladangnya. Dapat buah ini, maka ketika dia pakai air tada hujan, dia usyur, ya, 10. Kalau dia ketika tada hujan dia berapa tuh? Humus ya, 1/5, 20%. Kalau dia telah hujan usul. Kalau dia pakai pengair lewat dia 1/10 usul. Nah, jangan diambil 1/10 itu dari yang paling bagusnya, dari pertengahan aja. Ya gitu. Kenapa? Dan Nabi menegaskan lagi wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi. Jadi jangan sampai ngambil hati yang terbagusnya. Dia dengan berat dan dia berdoa, hati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena enggak ada antara dia dan Allah pembatas. Akhrajah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, makanya lihat ayat ini. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Dan di sini Nabi mengajarkan bahwasanya yang pertama kali dakwakan adalah tauhid. Maka tema kita menyeru tauhid. Pada tauhid, ya. Nah, di sini kita bisa ambil faedah dari ayat ini, dari hadis ini, kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyyatu irsalid du'ati ila Allah. Hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya mengutus dai di jalan Allah. Syariat ini mengutus dai di Allah. Itu masuk syariat, ya, yang tentukan. Jadi kita mengutus, ngirim kemana, ngirim guru, ngirim tenaga pendidik, yang ngirim ya pengajar, yang mengajar Islam kemana, itu termasuk syariat masyru', ya. Ya, karena dari mana? Dari perbuatan Nabi. Mengutus Mu'adz, mengirim Mu'adz ke Yaman. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini,
anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nas. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah yang pertama kali yang wajib, kewajiban yang paling pertama. Dan dia mestilah menjadi yang paling pertama kita seru manusia kepadanya. Yang paling pertama diajarkan. Kok bisa gitu, Ustaz? Kok wajib? Ya karena Nabi mengatakan falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadat an la ilaha. Hendaknya yang pertama kali menjadi apa yang kau serukan adalah persaksian tidak ada sembahan yang berat sembah. Maka dakwah tauhid, dakwah yang paling utama. Pertama kali, yang pertama kali dakwakan tauhid. Ketika mereka telah bertauhid, waktu berpindah kepada yang lain. Jadi benar pernyataan kalau ada yang kita harus dakwah tauhid macam ini, benar, sangat benar, 100% benar. Tapi lihat, setelah mereka mentaati, Allah wajibkan bagi mereka salat. Berarti berpindah kepada fikih. Ya. Jadi tetap diajarkan tauhid, fikih, sirat diajarkan semua. Yang salah kalau harus tauhid aja nggak belajar fikih, aneh. Ya. Kemudian yang ketiga, anna ma'na syahadati, ini diambil ya. Ini anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarku ibadati ma siwah. Bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa memahami hadis ini seperti itu? Menjelaskan makna tauhid dari mana? Ya dari lafal syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah kita bahas untuk makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan semua ditolak illallah kecuali Allah semata. Maka mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin muqim syahadatain. Nah, ini bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Bahwasanya tidaklah kita menghukumi orang kafir itu telah masuk Islam kecuali dengan dia melafalkan dua kalimat syahadat. Dari mana kita bisa mengambil faedah ini? Lihat, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlil kitab. Ahlil kitab Yahudi dan Nasrani. Dia ajaran mereka yang benar sama, menyembah Allah semata, meninggalkan sembah selain Allah. Ajaran mereka yang benar kemudian dirubah. Nasrani juga bisa memberitakan menyembah Allah semata dan meninggalkan sembah selain Allah sama. Nah, kalaupun sudah ada penduduk Yahudi ataupun penduduk Nasrani yang dia telah meyakini itu semua, bahwasanya kita harus menyembah Allah semata, nggak menyembah Allah, dia telah meyakini itu, maka nggak bisa kita hukumi dia Muslim sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini dalilnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan faliyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadah. Kesaksian, syahadat, lafal syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus dua kalimat syahadat. Nah, jadi nggak bisa kita bilang, oh dia itu Muslim. Makanya kita bisa katakan ketika kita punya teman non-Muslim misalnya, dia mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, yang lainnya nggak berhak disembah. Dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah, bukan Tuhan. Maka akidahnya akidah Islam benar. Tapi dia belum Muslim. Tapi dia bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, faedah yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'alima wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah wa an ya'rifuhu aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli kitab. Nah, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini ya, bahwasanya manusia itu bisa jadi dia ini adalah orang yang suka baca dan berilmu. Tetapi dia nggak memahami makna la ilaha illallah.
Atau dia memahami makna la ilaha illallah tapi dia nggak mengamalkannya. Ini manusianya ada banyak sebab ini. Kahal ahli kitab, sebagaimana keadaan ahli kitab. Keadaan ahli kitab. Dia punya kitab, dia baca ke kitab. Ya. Tapi dia nggak mengerti maknanya la ilaha illallah. Masih berkata Uzair anak Allah, orang Yahudi. Qalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Qalatil Nasara Isa ibn Allah. Orang Nasara mengatakan Isa putra Allah. Seperti itu. Nah, dia itu mengetahui tapi tidak mengamalkan. Ya, seperti orang Yahudi, dia tahu tapi tidak diamalin. Orang Nasrani, dia nggak tahu maknanya. Dia nggak tahu maknanya. Padahal baca kitab nggak tahu maknanya tauhid itu. Makanya dari ini kita bisa berfaedah bahwa manusia banyak yang seperti itu. Kemudian faedah yang keenam yang bisa kita ambil faedah, anna muqatabatal alimi laysat ka muqatabatil jahili. Innaka ta'ti qauman min ahli. Dari hadis ini kita memberikan faedah, hadis ini memberikan faedah bahwasanya berbicara dengan orang yang berilmu tidaklah sama dengan berbicara terhadap orang yang bodoh. Nggak sama. Kita ngajak bicara orang bodoh, nggak sama dengan kita ngajak bicara orang pinter, orang yang berilmu. Kok bisa kita ambil faedah kayak gitu? Ya karena dalam lafaz hadisnya, Nabi mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Engkau mendatangi kaum yang punya kitab, berarti kaum terpelajar. Kaum yang berpendidikan, kaum yang mengerti, yang cerdas, bukan yang bodoh. Dia punya kitab sebagai pegangan. Jadi kamu akan mengajak bicara orang pinter, wahai Mu'adz. Makanya nggak heran kalau kemudian Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicaralah manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ketika orang bodoh, ajak ngobrol sekadar akalnya, jangan ngomong yang susah-susah sama orang bodoh. Ya. Ketika ngomong sama orang pintar, yang hormati dia, hargai keilmuannya, boleh kita dengan berbicara dengan agak intelek dikit. Ya. Jangan kita ngomong sama orang pintar, cara bodoh, itu singgung pintar. Ngomong bodoh, cara pintar, tidak paham. Udah. Misalnya kita mengatakan kepada orang bodoh, nah, saya sekolah, kita mengatakan dengan istilah, dengan pakai istilah bahasa Arab, mengatakan bahasa Arab. Antum tahu tidak bahwasanya rukun la ilaha illallah itu harus nafi dan ihbat. Kita menafikan semacam Allah dan mengibatkan Allah saja. Ngomong baik, kita itu menolak, kita itu tidak boleh segala sembahan yang ada ini tidak boleh disembah, tidak berhak. Asal dulu yang berhak Allah. Nah, orang bodoh paham itu. Ngomong sama orang pintar beda. Ya, maksudnya ada dua rukun, ya, rukunnya anak buat ibadah, nafi ada masih penolakan. Jadi sedang mampu. Orang-orang cerdas memahami ini, bisa menerima akalnya. Orang-orang bodoh dia ngomong kayak gitu, yang terus dia tidak paham-paham, bukan kita marah bodoh dan kalau tidak paham. Dia ngomong balik, kalau pun bodoh dapat ngajari, kan gitu. Ya kalau bisa ngajari kan, justru orang bodoh tuh pengen belajar biar pinter. Nah kita pinter, tidak bisa mengajarkannya. Berarti kita yang bodoh cara mengajar. Betapa banyak orang yang berilmu tapi nggak tahu cara ngajarinya. Dipatenkan sama seperti ini beda, ngomong sama anak kecil, ngomong sama orang tua, ngomong sama sebaya, ngomong sama teman, itu beda semua cara bicaranya. Dan ngomong sama orang yang bodoh, sama yang cerdas, beda cara bicaranya. Ya, beda cara kita buka pikirannya. Oke, lihat akal bicaranya. Kita ngajak orang ngomong yang dia jaya di masa 70-an. Sekarang berarti sudah usia 50 ke atas, 60 ke atas. Kalau kita ngomong pakai istilah anak zaman now, nggak paham dia. Nggak paham. Tapi kalau kita pakai istilah orang terdahulu, paham. Kemudian, faedah yang
7, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyah an yakuna ala basiratin min dinihi liyataqallasa min syubuhatil musyabbihina wa dzalika bi talabil ilmi. Peringatan, ya, peringatan bahwasanya sepatutnya bagi seorang manusia, terutama orang yang menyerunya Allah ini, para da'i dan semua kita da'i, saya katakan, agar dia itu berada di atas pengetahuan yang pasti terhadap agamanya, agar dia bisa membersihkan dari subuhat-subuhat orang yang melemparkan subuhat, dan itu bisa diwujudkan dengan cara belajar. Ini banyak orang yang ya ada ini kita hargai lah. Betapa banyak di antara manusia yang dia semangat dakwah, baru tahu satu dua dia dakwah bagus. Karena Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dariku walaupun hanya cuma satu ayat. Tapi tadi sadar diri, sadar diri apa? Ketika dia baru tahu satu dua, sampaikanlah ke satu dua orang, diskusi. Ketika ada salah paham, dia bisa rujuk lagi, tanya lagi. Ini enggak, baru tahu satu dua, langsung tampil di media sosial dakwah seperti para mufti, para pemberi fatwa dan semacamnya. Ini yang merusak umat. Akhirnya kalau sudah tampil dianggap ini sebagai rujukan, perkataannya menyelisih, ya itu benturkan yang perkataannya benar dan semacamnya, ya itu. Karena kalau mau menjelaskan ini mungkin termasuk. Tapi kalau antum semua yang di sini pernah ngikutin status Facebook anak yang tentang linggau itu, maka akan terbuka pikirannya. Ya, tapi kalau nggak ngikutin, kamu nggak usah ngikutin di stres itu. Nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Ya kalau tahu, tapi tidak apa-apa sih kalau sekarang udah aman, sekarang udah tenang. Kalau dulu banyak orang-orang yang nangis bacanya, ya. Nangis bagaimana anak dihujat, ya. 365 komentar. Ya. Tapi itu terjadi karena tadi ketika nggak berilmu, misalnya kan, ketika nggak berilmu, kemudian dia mendakwakan sesuatu, terus yang disampaikan dan berbeda pada satu lainnya, berbeda ketika ditampilkan satu statement yang berbeda statementnya jadi agak. Tapi kalau dari awal dia sama semua, insya ya qadarullah syafaat. Intinya di sini kita nih perhatian, kalau kita seorang muslim itu harus dia itu mengerti ilmu agamanya agar dia bisa menghindari subhat-subhatnya. Dan itu dengan cara menuntut ilmu. Benar-benar tuntut ilmu benar. Ya, tuntut ilmu. Jadi dia bisa tahu subhat-subhat dari masyarakat. Yang ke-8, faedah yang ke-8, anna-ssalata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Dari hadis ini kita bisa memahami faedah. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Karena Nabi mengatakan pertama wajib syahadat, ajarin dia tauhid. Kalau mereka taat, fa innahum ata'u laka bidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawat. Bahwasanya Allah wajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu adalah kewajiban yang paling mulia setelah syahadat. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil ilmu faedah bahwasanya salat 5 waktu adalah kewajiban yang paling mulia setelah syahadat. Kemudian yang ke-9, anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Dan habis itu ketika mereka mentaati dalam perkara salat, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan. Bahwasanya Allah wajibkan bagi mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Yang ke-11, faedah yang ke-10, bayanu masrifin min masarifiz zakati wa humul fuqara
wa jawazul iktisari alaihi. Jadi hadis ini juga menjelaskan tempat kita mengeluarkan zakat, yaitu kepada orang-orang fakir. Dan ini boleh kita mempersingkat saja fuqara fakir, walaupun di situ ada 8 asma. Tapi disingkat saja fakir. Kemudian yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa bi ridha sahibihi. Bahwasanya tidak boleh kita mengambil harta zakat dari harta terbaiknya kecuali apabila pemiliknya meridhoi. Ini berdasarkan tadi Nabi wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Jangan, atau fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Jangan, hati-hatilah kamu terhadap harta yang paling utama mereka, harta terbaik mereka. Dia tidak boleh ngambil harta terbaik. Karena itu bisa menzalimi. Maka Nabi lanjutkan wattaqi da'watal mazlum. Takutlah terhadap doanya orang terbaik. So, ya. Dia nggak boleh. Biarlah dia. Jadi jangan dikritik. Orang ada duit berapa? Terus dia ngambil, ada duit yang lusuh, ada duit yang masih baru. Yuk, ada duit yang lah renyek. Jadi dia ngasih yang lusuh misalnya. Itu tidak ada apa-apa, biarin. Ya, alhamdulillah gitu. Jangan dikatoi, kau sedekah pakai duit musuh. Untuk Allah mereka kuasa yang jelek. Itu tenang, repot. Pacak musuhan. Ya. Ini pacak musuhan. Kesinggung lah. Ya biarin. Alhamdulillah dia galak sedekah. Lah kita sedekah belum? Ini permasalahan. Alhamdulillah. Dan itu bagus. Sedekah dengan harta pertengahan bagus. Walaupun sebaik-baik kita, seutama-utama sedekah adalah harta yang terbaik. Seutama-utama. Tapi kalau ngambil harta, sedekah dengan yang pertengahan itu bagus. Dengan yang jelek pun bagus. Cuma yang tidak bagus tidak sedekah. Ya. Ini betapa banyak kita sekarang Anda lihat sebagian dapat pertanyaan, dapat lihat keadaan di lapangan, ribut ikhwan akhwat ini masalah sepele kayak gitu. Omongan simpel ribut tuh omong. Alhamdulillah dia zakat nanti zakat enggak itu kan. Kemudian yang ke-12, at-tahdziru min adh-dhulm wa anna da'watal mazlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. Hadis ini juga memberikan peringatan dari berbuat zalim dan bahwasanya doa orang yang terzalimi ini terkabulkan walaupun orang yang terzalimi ini pelaku maksiat. Nah ini perlu diperhatikan. Kita menzalimi orang, hati-hati doanya dikabulkan walaupun orang yang kita zalimi ini pelaku maksiat. Jadi jangan beranggapan kau antum zalimi dia biasa bermaksiat, zalimi dia kita rasa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau dia doa tetap dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu kita memahami ini aja bagus akhlak kita. Kok bisa bagus akhlak kita? Pertama, dengan memahami konsep ini, kita hati-hati untuk menzalimi orang. Jadi akhlak bagus tidak zalimi orang. Yang kedua, ketika kita dizalimi orang, kita tahu doa kita dikabulkan, maka kita berdoa. Dan doanya baik-baik. Kenapa? Karena dikabulkan. Rugi kalau kita doa yang buruk. Coba kita hitung-hitungan. Misalnya orang menzalimi kita. Orang menzalimi kita, sehingga kita akhirnya, apa kira-kira yang paling sakitnya? Zalim orang, tiba-tiba kita, katakanlah invest, karena banyak orang senang duit ya. Dizalim orang, dapat kerugian 10 juta. Kita dizalimi itu. Bukan karena bisnis rugi wajar lah. Dizalimi, ditipu dan semacamnya, hilanglah duit 10. Kita berdoa. Apa kira-kira doa itu? Ya, nanya dulu ya. Biar kita satu konsepnya. Kira-kira apa doa kita? Hah? Ya, itu kalimat istirja, bukan doa. Itu kalimat untuk menghibur diri. Sesungguhnya kita ini milik Allah akan kembali kepada Allah. Ini kalimat istirja. Menghibur diri untuk bisa sabar. Apa yang kita doakan?
Panjang? Apa? Kamu bola apa? Udah balasannya dari Allah gitu kan? Tidak, tidak. Masya Allah, hidayah. Apa namanya? Kita ditipu uang, ya. Duit cuma ada seitulah. Habis ditipu 10 juta itu. Nah, kita kadang-kadang terzolimi, doa kita dikabulkan. Kira-kira kita doa apa? Saking kesel. Lajulah, kalau hantar aja aku tagih deh kalau di akhirat. Ya, itu. Anda gak dengar nanti itu kelihatan. Ya Allah, gitu kaki. Mugo-mugo dia dapat azab ya Allah. Mugo-mugo dia celaka yang jadi ngaku itu gitu kan. Nah, itu dikabulin tuh. Benar dikabulin. Ya. Ya Allah, dia telah menzalimi. Ya Allah, berikanlah dia kecelakaan. Ya Allah, seperti dia menzalimiku. Dikabulin. Ya. Tapi itu tidak baik. Rugi. Kenapa rugi? Dakwah kayak gitu tuh rugi, Bu. Apa? Kita ada kerugian 10 juta. Kita doakan seperti itu, dia rugi juga 10-20 juta. Sama-sama rugi. Ada baiknya. Doa, kalau yang bagus-bagus kepala. Wah, dikabulkan ya Allah. Wah, rugi 10 juta ya Allah. Kamu jadikan yang kesabaran berlipat ganda, lipat ganda. Ya kan? Lipat ganda kan lah, karena rezeki yang lebih baik. Terus berikan pelajaran kepada agar mereka taat kepada sadar. Sudah. Terus Allah kasih pelajaran cak mama untuk sadar ke dia. Yang penting kita dapat banting. Maka yang doa diajarkan Nabi SAW ketika mendapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, beri pahala dari musibahku dan ganti dengan yang lebih baik darinya. Itu doa diajarkan Nabi. Tapi kita kadang-kadang doa itu malah kena balak ditipu orang pun dizalimi orang. Lupa doa itu. Hmm? Yang tersebut langsung. Kadang-kadang pakai apa ya? Kadang-kadang dengar tuh di apa di ya di sepanjang jalan lah gitu, sepanjang jalan dengan orang bermain-main atau apa namanya bermamalah lah sesama orang udah dewasa, bukan anak kecil, udah dewasa, dewasa sama ibu-ibu kadang-kadang ngomong apa tiba-tiba musuhan, ributan, tuh malah kata-kata tidak benar. Apa yang maksudnya dengan tidak ancang gitu kan? Itu betul. Tidak tahu ancang gitu. Allah, kita dengarnya. Nah itu hati-hati, bisa dikabulin, hati-hati bisa dikabulin. Ya, dia tak apa pusat. Biar dia tidak ada rugi, dia mati aku maaf aja kerugian kita tidak balik, maaf kita tidak balik, dia hilang kawan, tidak mungkin sama-sama balik yang lebih baik. Dan juga hati-hati ibu-ibu ketika marah dengan anaknya, kadang-kadang keluar kata-katanya juga tidak mikir-mikir lagi, ya apa kadang-kadang iya kadang-kadang keluar kata-kata itu tuh marah ke anak, oh ini kalau yang dapat jadi ngomongin mati mau lancang, ternyata mati duluan anak ini nangis. Padahal itu doa dia rewel. Aku tidak pernah saya berdoa anak aku mati gancang. Aku doa kebaikan terus. Ya, tapi kamu ngomong apa? Pas marah dengan dia. Ini ya nih, cepat. Karena perkataan seperti itu termasuk doa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dirinya. Hati-hati ini ya kalau mengucap. Makanya maka yang wanita yang soleh, ibu yang soleha itu, yang soleha, ibu yang soleha itu, ketika marah makanya pikir-pikir yang bagus. Jadi bu ganti. Kalau biasanya latanya nggak ngomong mati, coba ganti sekarang ganti. Latanya semoga kau masuk surga. Latanya diganti. Ya, seperti ibunya saya sudah isi. Ketika saya sudah nakal banget, didoakan. Pergi kamu, jadilah imam di masjid haram. Jadilah kamu marah besar. Kau jadi imam di masjid haram. Jadilah kau imam di masjid haram. Kan? Ternyata apa jadi imam di masjid haram? Ada gara-gara marah. Marah ya. Tahu kan ceritanya tahu sudah jelas. Tahu kan? Nah, sudah. Kemudian di sini kalau tidak tahu tanya tahu tadi ceritanya. Yuk kita baca hadisnya. Kita baca hadisnya. Semoga bacanya benar tapi bisa diulang sampai hafal. Ini hadis yang memiliki faedah luar biasa. Hadis ini memiliki 12 faedah yang luar biasa. Ikutin anak. Iya. Cik mana? Mulai dari mana? Baca semua, Be.
Ani bin Abbasin, ya dari Ibnu Abbas itu. Ani bin Abbasin anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan, ketika dia mengirim Mu'adz ilal Yamani, ke Yaman, qala lahu, ya, Nabi bersabda kepadanya, innaka ta'ti, sesungguhnya engkau mendatangi qauman, ya, kaum min ahlil kitabi, dari ahlil kitab, ya. Fal yakun, maka hendaklah menjadi awwalama, yang pertama, tad'uuhum, kamu seru mereka, ilaihi, kepadanya, syahadatu, persaksian, an la ilaha illallah, bahwa saya tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, ila an yuwahhidullaha, fa inhum, maka jika mereka ata'u laka, mentaatimu, lidzalika, untuk itu, fa'alimhum, maka kabarkan kepada mereka, ya, annallaha, bahwasanya Allah iftarada alaihim, mewajibkan kepada mereka, khamsa salawatin, salat 5, fi kulli, dalam setiap, yaumin walailatin, sehari semalam. Fa inhum, jika mereka ata'u laka, apa artinya? Mentaatimu, ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, akhrajahu, ya, akhrajahu maksudnya Bukhari Muslim. Nah, sekarang kita tegaskan saja pada lafal yang terakhir dari hadis ini, karena ini jadikan pegangan kita. Kita tunggu. Wattaqi, artinya dan takutlah. Da'watal mazlumi, doa orang terzalimi. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi. Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainaha, tidak ada antara dia,
wa bainallahi, dan antara Allah, hijabun, suatu penghalang, penghalang. Ya itu, ini penting. Segitu aja juga cukup nih. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, takutlah doa orang terzalimi karena enggak ada antara doanya dengan Allah itu. Nah, sekali lagi wattaqi da'watal mazlum bareng-bareng. 1, 2, 3. Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, antum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu diulang-ulang itu jadi benteng diri kita. Kalau kita hafal itu, nanti itu akan jaga kita. Coba kita hafal wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang terzalimi, tidak ada antara dia, antara doanya dengan Allah itu. Maka ketika kita hafal ini, ketika kita mulai menzalim orang, kita ingat, tapi dia doakan keburukan kepada keburukan semua. Ketika kita zalimi, kita langsung doa yang baik. Ini jadi bisa menjaga. Itulah maksudnya ilmu itu ketika dia telah berada dalam sudur, berada dalam dada, ya Allah, dia akan menjaga kita. Berbeda dengan harta. Kalau harta kita yang sibuk jago harta, jangan sampai hilang. Tapi kalau ilmu sudah ada pada genggaman kita, pada di hati kita, maka ilmu tersebut yang akan jaga kita. Ya, itulah yang sebabnya yang menyebabkan kita ini kadang-kadang berbeda sikap. Contoh berbeda sikap. Ketika kita dapatkan kawan kita ini, yuk, tertipu terus, atau mudah iba dikasihnya. Nah, dia tetap senang dengan seperti itu. Dia ngasih bantuan ke kawannya, terus kawannya dizalimi kawan, dia bantu senang. Kita mungkin ngomong, kau bodoh ini, nggak tahu dia cik, masih kau turuti, masih kau peloi, kau nggak kalau tidak, gitu kan kadang-kadang bahasa kita kan. Tapi dia teriak aja tetap dibantunya, bantunya. Karena beda. Dia memahami ini, anak siap jadi zalimi, anak doa sama Allah. Lapangin istri, ternyata Allah lapang terus, anak masih lagi dizalimi lagi, dilapangin lagi sama Allah. Bisa buat tahu. Ya buat sikap aja. Jadi ilmu itu bisa membuat sikap kita berubah. Sikap hidup tenang, ya. Seakan-akan kok nggak ada beban. Ilmu semua itu menjaga. Apa yang kita harapkan coba? Rata-rata orang itu gelisah, nggak bahagia, ya karena yang nggak ada ilmu di situ. Dia berkurang sedikit haknya, sibuk dia, di sana, di sini, marahin sana, marahin sini, terpikiran lama, stres, ini sakit dan semacamnya yang terjadi. Tapi kalau orangnya lampang aja, kayak sudah nggak rezeki kita, nanti Allah ganti lebih baik. Oh, udah selesai masalah. Itu kan? Albi misalnya itu bilang, Albi ini gimana Albi ini kita nggak jadi beli bunga cepet, ya sudah, tapi beli kita beli sekarang. Pasti ada hikmahnya. Kalau kita beli sekarang mungkin jadi ada masalah balak lagi kita. Tapi kita harus tunda itu bagi kita. Udah gitu. Saya masalah. Benar. Ya, ilmu yang menjaga kita, ilmu yang membuat kita bahagia hidup, ya, bahagia hidup. Karena kebahagiaan itu ya pada ilmu, kita mengamalkan ilmu kita. Kebahagiaan itu di dalam hati, ya, bukan dengan materi. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukur dari kekuasaan, dari kekuasaan, ya, dari jabatan, maka harusnya yang paling bahagia adalah Fir'aun. Tapi dia nggak bahagia. Kalau sekiranya kebahagiaan itu diukur dari harta, mestinya yang paling bahagia adalah Korun. Dia nggak bahagia. Ya. Kalau bahagia itu diukur dari apa lagi nih? Yang kita rasa kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu diukur dari kebahagiaan hati. Ya. Nabi paling miskin, tapi jadi paling bahagia. Ya. Allah Taala.
mungkin ini yang bisa kita bahas. Masih ada sih satu tema terakhir dari dalam bab ini, tapi cukup panjang. Lalu kita akan tindak ke bab berikutnya, tafsir tauhid. Atau gini, ada pertanyaan, silakan ditulis atau mau siap-siap bertanya. Anda bacakan aja hadis ini, nggak Anda jelaskan panjang lebar. Yang berikutnya, biar nanti kita habis bab ini, kita masuk bab berikutnya. Ini ada Anda bacakan aja. Walahuma di sini darinya dua Ibnu Abbas juga. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaum Khaibar, pada waktu perang Khaibar. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Besok aku akan berikan bendera ini, bendera perang ini, ya, kepada seorang pemuda yang Allah mencintai dia dan Allah mencintai dia, yuhibbullah, yang dia mencintai Allah dan dia pun mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintainya, begitu juga Rasulnya pun mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan buka kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Manusia mulai gemuruh untuk memikirkan malamnya itu. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu, panji perang itu, Nabi. Karena Allah katakan yang mereka sahabat risaukan bukan menjadi pemegang panji perang tadi, bendera tadi, bukan. Tapi perkataan selanjutnya, yang dia cinta Allah dan Rasulnya dan Allah pun cinta kepadanya. Itu yang dipegang mereka. Siapa berarti kalau dikasih bendera itu, dia orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu, ketika besok paginya, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing mereka mengharapkan agar panji itu, bendera itu diberikan kepadanya. Karena berarti merupakan rekomendasi dari Nabi bahwasanya Allah mencintainya dan Rasulnya. Aina Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi bersabda ketika kumpul manusia, mana Ali bin Abi Thalib? Faqilah wa yastaki ainai. Nah, dikatakan oleh para sahabat, itu Ali bin Abi Thalib sedang mengeluh kesakitan matanya. Fa arsalu ilaihi. Maka Nabi mengatakan, "Sudah, bawa dia ke sini." Fayati fa'utiya bihi, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fa basaqa fi ainaihi, maka lalu Nabi mengusap matanya. Ya, da'a lahu, dan berdoa kepadanya, dan berdoa untuknya, fa bara'a, maka sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Ka'an lam yakun bihi waja'un, seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Fa'aqahu ar-rayat, lalu Nabi berikan bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, dan Nabi berkata, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Ya, sudah. Pergilah sampai mereka turun ke medan perang. Tsumma da'uhum ila Islam, kemudian ajak mereka kepada keislaman. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan beritakan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan terhadap hak Allah. Allah, dan demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sekiranya Allah kasih hidayah kepadamu melalui satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah, ini hadis ini, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, intinya hadis yang luar biasa. Ini hadis yang menunjukkan pentingnya dakwah kita kepada Islam, ya. Pentingnya dakwah kepada Islam, dan bahwasanya tujuan kita orang masuk Islam, bukan tujuan perang. Kalau dia masuk Islam, selesai dosa perang. Yang penting, titik syahidnya hadisnya terakhirnya, kalau Allah kasih hidayah kepada satu orang saja lantaran kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Jadi kalau kita dakwah, ada yang dapat hidayah dari ajakan kita, orang yang jadi baik dari ajakan kita, itu lebih baik daripada unta merah, daripada harta yang paling besar kita. Ini syahidnya tentang bahasan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa berhasil mendakwahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada unta. Ya, Allah taala. Lalu masih ada faedah yang lainnya, kita cukupkan karena kita mencukupkan bab ini dan waktu ini membatasi kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab yang kelima, yaitu tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah taala. Ada pertanyaan sudah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. pertanyaan titipan nih, Ustaz. Ya, Tapi keluar dari tema kita Ustaz, nggak apa-apa. tergantung mau nggak menjawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, apa? Assalamualaikum. Anak mau bertanya, Ustaz. Pernah itu masalah seperti itu dari teman-teman itu apa ada sebabnya? Assalamualaikum ilaikum. Ya, ya. Itu doa itu. Kita assalamualaikum semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Itu doa, dan itu doa ini termasuk huruf budaya Arab yang diteruskan oleh Nabi. Jadi termasuk suatu perkara yang baik karena itu disukai. Itu budaya yang kemudian diteruskan oleh Islam. Pertanyaannya Ustaz, karena saya tahu Nah, jadi eh, haid adalah darah kebiasaan. Darah kebiasaan ini maka ditentukan kebiasaan harinya. Dan biasanya kalau zaman dulu nggak berubah lagi. Kalau ada wanita biasanya seminggu sembuh terus ya. Tapi sekarang faktor karena konsumsi bahan kimia yang kita makan dan keadaan pola hidup dan semacamnya, maka terkadang berubah antara satu individu yang biasa 7 hari jadi 6 hari, 5 hari, dan kadang lebih. Ya, ini ada faktor pengaruh obat juga, obat-obat jadi bisa berubah regulasi seperti itu. Nah, jadi di sini ketika dia rutin, dia biasanya 6 hari, dan sekitar 6 hari, 6 hari biasanya 6 hari, dan ketika 6 hari itu tetap yang biasa, terus biasa, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan siklus, ya insya Allah 6 hari itu. Adapun kalau dia masih kurang atau masih haid, ya Allah Ta'ala seperti itu. Adapun yang lebih dari 6 hari, maka itu disebut darah istihadah. Karena darah istihadah adalah darah yang keluar dari seorang wanita di luar masa haid dan masa nifas. Jadi ketika dia masa haidnya 6 hari, kemudian, dan ini rutin, tidak ada perubahan waktu. Kemudian di hari ke-7 keluar lagi flek itu atau ukuran seperti apa, maka itu dinamakan darah istihadah. Dia tetap sholat. Hanya bedanya, dia beda dengan suci. Kalau suci dia, misalnya dia sholat maghrib nih, masih ada wudhu, sholat isya langsung sholat isya. Tapi kalau dia istihadah, dia keluar darah, dia harus wudhu lagi. Dia wudhu setiap hendak sholat. Dia mesti wudhu setiap hendak sholat, tapi dia tetap sholat. Karena darah itu dari istihadah, bukan darah haid. Ya. Tapi kalau masih di dalam siklus hari kebiasaan, jadi kan masih dalam siklusnya 6 hari, Rabu, Kamis, terus kayak bersih, tapi ternyata muncul lagi, maka Allah Ta'ala alam, ini masih dalam masa siklus haid. Maka ini masih terhadap masalah haid. Adapun perubahan siklus nggak lanjut seperti itu mungkin karena obat dan sebagainya. Ya. Allah Ta'ala alam untuk termasuk ini yang lebih berdasarkan ilmu anak, yang dapatnya seperti itu. Ini tetap dianggap haid. Berbeda kalau dia sudah sempat berubah siklus, sudah pernah cuma 3 hari bersih terus, sudah pernah berubah siklus 2 hari aja bersih terus, maka kita katakan itu bisa katakan bersih. Tapi kalau dia masih siklus rutin, maka dia masih dianggap siklus sakit. Di luar itu baru istighfar. Allah Ta'ala. ini ada mau menyampaikan Ustaz, ada dari teman WA anak tadi, mohon didoakan karena beliau sekarang sedang sakit. Kemungkinan ada infeksi di sana. Otak itu pasti nanti ini mohon Ustaz doakan dia semoga beliau Gimana teman kita beliaunya yang sakit.
Siapa? Ibu Irina Sunita. Ada pertanyaan lain enggak? Jadi kita tutup dengan doa dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian ini dengan mendoakan dulu. Ada ya? Halo, Ustaz. Ada ya? Ya, silakan kita doakan Elina Zahra. Elina Zahra. Dan dulu dipahami juga teman-teman. Ya, berdoa. Berdoa ini ada Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk mengembalikan tangan hamba yang berdoa dengan mengangkat tangan dalam keadaan kosong. Maka hukum asal berdoa dan mengangkat tangan kecuali ada tempat-tempat tertentu yang tidak didapati Nabi mengangkat tangan. Seperti contohnya habis sholat fardu, misalnya Nabi tidak dibiarkan doa mengangkat tangan. Meskipun terus misalnya ketika doa apa yang ada ritual ibadah tertentu Nabi nggak mengangkat tangan. Tapi kalau nggak ada keterangan apapun maka asal doa itu adalah mengangkat. Ya, ini saya sampaikan karena betapa banyak di antara ikhwan kita ini ataupun akhwat di mata pengajian yang akhirnya nggak pernah ngeliat dia doa angkat tangan. Kalau udah habis sholat, kalau udah antara azan dan iqamah baik, atau udah di sudah sholat malam, soalnya nggak tahu dulu. Ya, jadi hampir kalaupun doa sama-sama tunduk kalau kayak mengheningkan cipta mulai. Kan? Jadi sebenarnya nggak mengapa angkat tangan doa bareng-bareng. Nggak mengapa, tidak terlaras. Kan? Sekali nggak mengapa. Walaupun dalam kondisi apapun kita doa angkat tangan nggak. Yang jadi salah ketika muncul keyakinan yang nggak ada contohnya. Seperti kalau kita doa bareng nggak angkat tangan atau nggak doa bersama, doa kita nggak dikabulkan. Ini keyakinan yang salah, keyakinan yang itu dari. Tapi kalau kita cuma mengambil hukum asal doa angkat tangan, ketika dia berdoa kita langsung sadar teman kita doain, terus angkat tangan, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena yang jadi salah itu adalah keyakinan yang tidak ada dalilnya dari syariat, maka ini keyakinan yang salah, keyakinan yang nggak ada contohnya. Nah, kalau seperti yang ini bahas pembahasan doa adalah mengangkat ya doakan, jadi doa bersama ya ini doa bersama. Mana ada dari doa bersama? Nanti pernah mendoakan sangat mengamini. Nah, ketika Nabi berdoa, Nabi bilang amin. Nah, kita betul. Ini ada juga bahwa dia berdoa, Nabi bilang amin tiga kali. Ya gitu. Jangan intinya ini perkara urut, perkara cabang, perbedaan ini harus dipelajari ribut antara perkataan. Ya, bisa Bambang doa sama lah, katanya sunnah. Ya ini sunnah salah di mana? Perkara cabang, perkataan urut, itu ya insyirahus sadri wa qira'ah lapang dada ketika mereka. Ya, itu ini insya Allah kedepannya kalau ada teman doain apa-apa doain ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa afiatan. Allahumma bika bismika wa sallaita bi nafsika wa asabta min ilmi wa zindak. Allahumma ij'al rabbana karina zahra ij'al rabbana karina zahra من عبادك يعني من عملك الصالحات. اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم اشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم إنا نسألك شفاءها واجعلها من الشاكرين واجعلها من الحاملين في هذا المجلس ممن يحرصون على طلب العلم يا رب العالمين. اللهم بارك لها في أمورها اللهم يسر أمورها اللهم أسعد أسرتها اللهم أسعد قلبها
اللهم اجعلها راضية بما قضيت عليها يا رب العالمين، واجعلها تنال على كمال الصبر والرضا، كما قلت في كتابك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم أجلها اللهم أجلها في مصائبها واخلف لها خيرا منها. اللهم ارزقها الصبر واليقين اللهم ارزقها الصبر واليقين والشفاء العاجل والبركة في العمر. اللهم اجعلها صابرة لما قضيت عليه. يا الله إن كنت تعلم أن صحتها خير لها فصحتها يا رب، فاشفها يا رب. وإن كنت تعلم أن مرضها تكفر ذنوبها واجعلها راضية بقضائك يا رب العالمين، ونرجو منك يا رب شفاءها، فإنك ترحم عبادك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.